Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya. Maka nggak boleh orang itu protes. Ya Allah, fulan ini ke masjid nggak pernah, ngaji nggak bisa, fulus banyak tapi ya Allah, ana hafal juz amma, alhamdulillah, soft pertama di masjid, tapi cari kerjaan ditolak di sana, tolak sini ya Rabb. Allah lebih tahu mana yang pas buat antum, mana yang tepat buat antum. Ya kalau bisa ya sering pertanyaan dilontarkan, lebih baik yang mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Antum mau jadi yang mana? Kaya bersyukur antum maunya. Enggak usah, soalnya kalau kaya bersyukur bisa bangun masjid. Antum mau kaya aja, itu lainnya itu kadang-kadang jamaah. Karena orang berpikir kalau kaya dia lebih nyaman hidupnya, lebih dihormatin, lebih dihargain. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla melihat kepada kehidupan ini dari semua sisi. Kita melihat dari sisi kita saja. Ilmu manusia itu terbatas. Di surat Asy-Syura ayat 12, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hikmah. Kenapa kok ada yang kaya dan ada yang miskin? Ada yang sehat dan ada yang sakit. Ada yang kuat, gagah perkasa, ada yang lemah. Allah mengatakan lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah Azza wa Jal, tuh semua yang di langit dan di bumi, perbendaharaan yang di langit dan di bumi itu milik Allah Azza wa Jal, bukan milik manusia, bukan milik pemerintahan, bukan milik kerajaan, bukan milik siapa-siapa. Kita hanya numpang di tempat ini. Makanya seringkali kalau antum baca Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, lahu mulkus samawati wal ard. Supaya manusia sadar, kalian gak punya apa-apa. Kalian punya apa? Kata Allah, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah takar. Yabsut itu dilebarkan, jangan. Yaqdir itu ditakar sama Allah. Ada yang ditakar rizkinya, nggak banyak dia. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi Allah lebih tahu kita ini pantasnya kaya atau miskin. Kalau keinginan semua ingin kaya. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, ternyata berulang-ulang kali masalah rizki ini Allah sebutkan. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ana izin minum dulu jamaah. Antum seharusnya kasihkan ustadznya, ustadznya pegang. Cuma pertanyaan dikumpulin. Kalau ada yang tanya, kalian tanya nggak apa-apa, nggak usah direpotin ustadznya. Kalau antum nggak mau tanya, tapi yang mau tanya faqat. Nah, di dalam Al-Quran Karim, di surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah takar buat yang lainnya. Wa farihu bil hayatid dunya. Tapi manusia itu bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Kehidupan dunia ini jemaah dibandingkan dengan kehidupan akhirat, aduh, hanya kenikmatan yang sedikit sekali. Sekarang yang dibanggakan sama wanita itu apa? Tas. Ya, perempuan bawa kajian bawa tas nggak ibu-ibu? Bawa tas. Taruh di depan tasnya. Cecer tas. Kalau di foto itu ketahuan cuma merek-mereknya apa. Bangga, baik. Bangga dengan kerudungnya, dengan jilbabnya. Sekarang semua berbangga-banggaan dengan bagusnya yang dia pakai. Bangga ibu-ibu. Oh. Jadi datang kajian tuh kadang-kala mau pakai baju baru doang ya. Iyalah. Soalnya yang ini udah sering dipakai Ustaz, ini baru nih. Biasanya ditanya sama teman, Masya Allah bagus. Makanya mulai sekarang yang tanya bajunya bagus tuh jangan temennya, suaminya. Masya Allah bagus banget tentu bajunya, supaya senang tuh perempuan. Baik. Kerudungnya bidadari surga. Wala nasifuha, kata Nabi SAW, kerudungnya. Sekarang kerudung paling mahal berapa? Ada yang jualan kerudung di sini? Berapa paling mahal kerudung jemaah? Ada yang 1 miliar? Belum. Tuh kerudungnya bidadari surga, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya jemaah. Lebih baik dari kota Jakarta dan isinya. Lebih baik dari semua kekayaan orang terkaya di dunia. Kalau dikumpulin nggak bisa beli kerudungnya bidadari surga. Itu cuma kerudungnya jemaah. Cuma kita bangga dengan kehidupan dunia ini. Wala mawdi'u sauti ahadikum fil jannah. Kata Nabi SAW, tempat di surga itu tempatnya cemeti, pecut. Biasanya mereka kalau naik kuda, naik onta, mereka bawa pecut, ditaruh tuh pecutnya itu. Tempatnya itu di surga lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa? Karena semua yang kita kumpulkan akan hancur di sini. Maka Allah ingatkan, Allah bikin luas rezeki sebagian orang, Allah bikin sempit. Di surat Al-Isra ayat 30 Allah mengatakan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu meluaskan rizki bagi sebagian manusia, dan dia juga yang menakar, menentukan rizki sebagian orang. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya. Maka nggak boleh orang itu protes. Ya Allah, fulan ini ke masjid nggak pernah, ngaji nggak bisa, fulus banyak, tapi ya Allah, ana hafal juz amma, alhamdulillah, soft pertama di masjid, tapi cari kerjaan ditolak di sana, tolak sini ya Rabb. Allah lebih tahu mana yang pas buat antum, mana yang tepat buat antum. Di surat Al-Qasas, surat cerita, ayat 82, ketika Allah menceritakan tentang Qarun. Siapa yang tidak terpana, terbelalak melihat kekayaan Qarun? Bukan emasnya yang dipikul, bukan uangnya yang dipikul, kuncinya dipikul. Kunci jamaah dipikul. Yang mikul itu kadangkala disebutkan sampai 70 orang. Ketika dia disuruh berbuat baik di dunia macam-macam, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa sukses kayak gini punya ilmu. Aku usaha, aku kerja keras. Lupa yang kasih itu Allah rezeki. Antum melihat di dunia ini ada orang-orang yang kerjanya nggak keras ya mah, nggak keringetan kerjanya, fulusnya banyak.
Ada yang sampai panas-panas berkeringat fulusnya tetap dari dulu. Allah, makan di warteg terus, ya itu. Mau pindah warung nggak bisa, kata dia. Karena fulusnya cukup dia. Kalau bicara kekuatan, keulatan bekerja, dia lebih ulet kerja daripada antum. Ada orang yang nggak kuliah, kaya. Kuliah, lulus S1, jadi apa? Jadi apa cuman? Jualan cilok. Tapi beda Ustaz, rasanya kalau S1 yang bikin setelah ini anak kuliahnya 4 tahun bikin cilok. Satu kuliah 4 tahun bikin cilok. Tadi kita lihat ternyata memang bukan urusan ilmu, bukan urusan kerja keras, bukan. Allah yang kasih rezeki. Akhirnya tuh orang-orang yang melihat Qarun begitu kaya, mereka mengatakan ya laitana lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Allah, Qarun ini orang sukses, beruntung banget orang kayak Qarun ini, kata dia. Akhirnya karena kesombongan Qarun, bumi ini terbelah, menelan dia, rumahnya, harta bendanya semua hilang ditelan bumi. Tinggal cerita sampai hari ini. Bila ada harta yang ditemukan terpendam, apa kata orang? Harta karun. Itu padahal bukan harta Qarun. Selesai ceritanya Qarun. Apa kata orang-orang ketika mengetahui kejadian Qarun? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Orang yang kemarin ingin seperti Qarun nggak jadi. Mereka mengatakan yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Oh, seakan-akan Allah memang meluaskan rizki sebagian orang dan menyempitkan rizki sebagian orang. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau Allah nggak ngasih karunia sama kita, kita ditelan bumi udah kemarin juga. Alhamdulillah. Wa ka'annahu la yuflihul kafir. Dan masih banyak ayat-ayat. Ana bacakan di surat Al-Ankabut ayat 62, Allah ingatkan masalah rizki itu. Di surat Ar-Rum ayat 37 sama. Di surat Saba ayat 36 Allah ulangi, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Qul inna, di surat Saba lagi ayat 20 ayat 39. Allahu akbar. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa rizki itu dibagi sama Allah, satu kaya, satu miskin, satu kuat, satu lemah, sejatinya semuanya sedang dalam ujian. Ujian dari Allah. Luasnya rizki bukan tanda cinta Allah kepada hambanya. Besarnya rumah yang antum miliki bukan tanda Allah sayang sama antum. Karena ada orang yang kemudian berpikir, Anda bertemu dengan beberapa orang, dia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, rezeki Anda semakin luas. Berarti Allah cinta sama Anda. Terus sama Qarun gimana? Antum hartanya lebih banyak mana? Sama Fir'aun lebih banyak mana harta antum? Kalau antum mengatakan banyaknya harta itu tanda cinta, bukan. Orang-orang kafir, kata Allah di surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Tuh ada manusia, kalau Allah uji dengan diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, dimuliakan sama Allah, ya hormatin sama manusia, oh rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Buktinya ini semua yang aku hasilkan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan oleh Rabbku. Kalla. Enggak, bukan kayak gitu ukurannya, cuma bicara fulan kaya, ana miskin, bukan karena itu cinta. Ustaz, ini kan untuk menghibur diri, Ustaz. Bukan menghibur diri, memang gitu benar. Bukan tanda cinta.
Di surat An-Nahl ayat 71 Allah mengatakan wallah faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Dan Allah itu memuliakan sebagian orang atas sebagian lainnya dalam urusan rizki, supaya tampak mana yang bersyukur dan mana yang bersabar. Pembagian rizki di dunia ini bukan karena amalan, bukan karena keyakinan, bukan karena keimanan, bukan. Terus apa ukurannya? Ujian. Allah memberikan ujian. Tetangga antum diuji dengan kekayaan, antum diuji dengan kemiskinan. Ada lagi fulan diuji dengan penyakit, lahir cacat, kakinya satu, diuji Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini lahir sempurna, sama antum diuji. Supaya antum kalau melihat yang cacat, antum jadi sadar, ya Allah, alhamdulillah. Dan kalau antum tidak bersyukur, kita tuh orang tua kalau nunggu kelahiran anak jamaah, kadang-kala tanya, anaknya sempurna? Alhamdulillah, lengkap semuanya. Tapi lengkapnya raga anak kita tidak ada jaminan sampai mati lengkap. Ada yang tabrakan, dua tangannya harus diamputasi. Ada yang tabrakan, dua kakinya diamputasi. Ujian semua aja. Di surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi di antara manusia itu penghidupan mereka dalam kehidupan ini. Allah yang bagi, bukan kita. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan sebagian orang derajatnya ditinggikan dari yang lainnya. Untuk apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Agar mereka bisa saling memberikan manfaat. Ada kegunaan. Tadi yang saya sampaikan, orang kaya raya, dari mana dia bisa makan nasi? Apakah dia yang tanam nasi? Kalau dia disuruh menanam beras, kalau orang-orang miskin tidak mau menjual beras mereka, nggak ada. Ini buat kami. Apa yang akan terjadi dengan orang kaya? Apakah masih ada orang kaya? Nggak ada. Mereka akan tanam sendiri. Dan sebelum panen sudah mati mereka. Karena nunggu masa panen 3 bulan baru bisa makan. Allah jadikan itu supaya saling memberikan manfaat. Ahibati fillah, ada yang Allah kasih kekuatan, badannya kuat. Ada yang satu lemah. Yang lemah ini Masya Allah, Allah kasih rezeki banyak. Kalau dia suruh bangun rumah sendiri nggak mampu, dia buka usaha sendiri nggak mampu, tapi dia bisa suruh orang lain yang kerja. Hubungannya antara kaya dan miskin ini saling memberikan manfaat. Jangan dipikir kamu kaya, oh aneh yang bantu si miskin. Enggak, antum dibantuin sama si miskin. Kita yang dibantuin sama si miskin. Kalau nggak ada pembantu di rumah kita, antum pikir kita berbuat baik sama pembantu atau pembantu berbuat baik sama kita? Saling berbuat baik. Ada tuh pembantu yang memang perlu uang, sehingga kita gaji, mau dia jamaah. Kalau semua orang nggak perlu uang, antum akan kerja sendirian semua. Kemudian kita lihat orang-orang yang kaya disuruh bayar zakat, disuruh bersedekah. Supaya apa? Supaya antum aman hidupnya. Orang miskin itu kalau dikasih sedekah, mungkinkah dia akan ganggu orang kaya? Enggak, fulan baik, fulan ini, Masya Allah. Sampai di kampung ana itu ada sebuah rumah
milik orang kaya, yang jaga itu bukan satpam. Nggak ada satpam. Tahu siapa yang jaga? Orang kampung semua jaga rumah itu. Nggak perlu. Kenapa banyak orang kaya harus punya klaster khusus orang kaya? Karena dia merasa nggak nyaman kalau hidup di tengah-tengah rumah-rumah orang miskin. Nanti dicuri, nanti apa semua. Itu ada orang kaya yang jaga rumahnya orang satu kampung. Merasa orang satu kampung punya rumah itu. Kenapa? Karena orang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia suka berbagi dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu kalau ngelihat tuh orang kaya dapat rezeki, satu kampung berbahagia aja. Kenapa? Kebagian dia gitu. Sekarang kan enggak. Orang kaya mau dihabisin sendiri tuh duitnya. Subhanallah. Mau dibawa kemana tuh fulus? Maka disuruh bayar zakat, kasih sedekah. Sedekah itu kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka. Nabi disuruh ngambil sedekah, zakat dari harta mereka. Apa tujuannya? Menyucikan hati mereka. Supaya antum tidak berpikir mau hidup selama-lamanya di dunia. Makanya dikatakan sedekah itu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Bukti beriman dengan hari akhir. Antum ketika sedekah, sekali lagi, ketika sedekah jangan merasa antum berbuat baik sama orang lain. Antum sedang berbuat baik sama diri sendiri. Sedekah itu balik ke siapa sih? Ke anak-anak yang perlu sama sedekah ini. Gimana kalau antum kasih sedekah lalu orang itu tolak? Enggak. Anak nggak perlu sama sedekah, anak cukup. Datang ke sana, enggak, afwan. Ya Allah, mau dikemanakan fulusnya? Maka adanya orang-orang miskin untuk menyucikan jiwa antum, untuk menjadikan antum jadi orang baik.